Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Febrina dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada mata kuliah Manajemen Humas, kali ini saya akan membahas tentang aktivitas praktisi humas atau public relation, yaitu conference pers, press release, dan presentasi. Yang pertama yaitu press release. Siaran pers atau press release adalah berita informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga dan organisasi yang melewati tangan-tangan dingin dari praktisi PR yang menggabungkan keseluruhan kegiatan termasuk proses bahkan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Menurut Warren, siaran pers katanya adalah sebuah berita yang disusun oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari perusahaan. Tapi sebenarnya tidak hanya proses, tidak hanya sekedar kegiatan, tapi lebih kepada informasi bahkan terkait dengan produk yang memang harus dipublis. Ini harus didesain sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis sehingga bisa dimanfaatkan. Siaran berita atau news release adalah pesan-pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis oleh mereka yang disebut praktisi kehumasan atau praktisi PR. Bentuknya bermacam-macam, bisa dalam bentuk berita, artikel, foto, video yang kemudian dipublis di media sosial. Berikut yaitu perbedaan antara sebuah berita dengan siaran pers atau news release yang menjadi gawenya praktisi PR atau humas dari perusahaan atau lembaga. Kalau berita lebih kepada tujuan menginformasikan, mendidik, membimbing, meyakinkan, sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Sementara siaran pers tujuannya berbeda. Tujuannya tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat, atau citra dan pandangan penilaian baik dari publik dan anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga. Kalau berita, mereka memberitahukan peristiwa, sifatnya gagasan dan masalahnya bersifat sangat umum. Tetapi kalau untuk siaran pers atau news release, itu cenderung lebih mendidik untuk memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan. Kemudian yang membedakannya adalah kalau berita hanya sekedar melaporkan fakta. Sesungguhnya fakta-fakta empirik sebagaimana adanya, tetapi beda dengan siaran pers adalah siaran memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Berikut adalah 4 cara bagaimana mengelola siaran pers oleh media. Yang pertama, siaran pers dimuat sebagaimana adanya. Jika formatnya memang sudah sesuai dengan kebijakan media massa yang bersangkutan, maka kita tinggal masuk. Yang kedua yaitu siaran pers ditulis ulang oleh media. Ketika lembaga sudah buat sedemikian rupa, kemudian lembaga berikan ke media, kemudian itu ditulis ulang dengan format berita. Yang ketiga yaitu bentuknya adalah dipadatkan. Jika susunannya berkepanjangan karena perusahaan cenderung banyak peristiwa, begitu banyaknya informasi yang ingin diluruskan, semuanya masuk. Wartawan editor media mereka sudah punya pakem. Berikutnya adalah jenis siaran pers atau press release. Itu adalah yang pertama, berupa jadwal peristiwa. Isinya adalah informasi mengenai peristiwa atau keadaan, atau cara yang akan diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak atau publik, termasuk media massa, dan biasanya sifatnya adalah undangan untuk media massa. Yang kedua bentuknya adalah pengumuman. Pengumuman untuk media massa, pengunggahannya atau isu yaitu penyampaian peristiwa atau acara yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada juga turut serta mempersiapkan liputannya agar mereka mempersiapkan diri untuk meliput acara atau peristiwa yang diadakan. Dan pengumumannya tidak boleh lebih dari 1 halaman. Dan selebihnya adalah bahwa humas atau praktisi PR itu dapat mengirimkan informasi pendukung seperti foto, video, dan tulisan ringan sebelum kegiatan atau acara dibuat itu berlangsung. Yang ketiga bentuknya adalah siaran berita. Siaran berita isinya berupa peristiwa pidato atau ceramah. Seseorang biasanya pimpinan tokoh dalam acara sumber tertentu atau konferensi atau berupa sarasehan, sehingga ini banyak menjadi pilihan bagi lembaga atau perusahaan yang ingin memanfaatkan siaran pers.
Sebelum menulis siaran pers, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, khusus untuk para praktisi humas dan calon praktisi public relation. Yaitu yang pertama, siapa yang akan tertarik atau siapa yang ingin dikejar supaya press release ini menarik buat mereka. Jadi targetnya harus jelas. Yang kedua yaitu, apakah akan memberikan informasi baru atau justru tidak? Karena cenderung berbeda, hanya mengulang informasi-informasi yang sudah ada. Kalau bisa memang ada informasi baru yang buat mereka menjadi penting untuk didengarkan atau untuk diikuti. Yang ketiga itu, apakah akan mempengaruhi kehidupan sebanyaknya orang atau masyarakat? Jadi semakin banyak masyarakat yang dipengaruhi oleh siaran pers yang dibuat itu, semakin besar pula pertimbangan memberikan dampak. Beberapa hal penting yang harus dibahas dalam penulisan siaran pers. Yang pertama itu subjek. Yang selalu dinyatakan di awal kalimat adalah subjek, bidang kegiatan yang akan dikerjakan, dan sebaiknya tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjek, dan ini kalau bisa dihindari untuk menghindari kesan promosi. Yang kedua, paragraf pertama. Paragraf pertama berisi rangkuman secara keseluruhan tentang isi pesan. Jadi paragraf utama ini sangat menentukan tingkat ketertarikan atau publik untuk membaca berita yang dirilis. Tujuannya untuk memudahkan para pembaca, para masyarakat ketika ingin membaca atau mengetahui rilisnya. Dari new berita yang dibuat untuk mengetahui dengan cepat informasi tentang apa. Berikutnya pembuatan siaran pers ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu diperlukan data atau fakta yang menarik. Jadi ada unsur menarik di situ, jangan hanya sekedar data dan fakta yang biasa saja, tapi betul-betul yang mempunyai daya serap dan hasrat ingin tahu dari masyarakat. Yang kedua yaitu penyampaiannya harusnya sesegera. Mungkin setelah adanya peristiwa itu, jadi jangan ditunda karena nilainya menjadi habis ketika berita itu sudah lewat. Yang ketiga yaitu langsung ke meja redaksi. Jadi media harus langsung ke meja redaksi sehingga tidak tertunda-tunda beritanya. Yang keempat, memberikan kebebasan sesuai dengan kebijakan media. Yang kelima, pembuatan siaran pers. Seharusnya juga prasosialisasi mengenai topik tertentu. Yang kedua, kita akan membahas tentang konferensi pers. Jumpa pers atau konferensi pers, maka otomatis kita yang menjadi tokohnya, menjadi sumber informasinya, menjadi komunikator, dan para media, para jurnalis kita undang untuk mendengarkan statement yang akan kita sampaikan di satu waktu, di satu tempat secara bersamaan. Sehingga nanti pada akhirnya berita itu rilis secara bersamaan setelah konferensi pers itu selesai. Ini merupakan kegiatan mengundang. Jadi, kegiatan konferensi pers mengundang wartawan untuk berdialog bersama dengan materi yang sangat penting dan punya nilai berita yang sudah dipersiapkan dengan matang oleh lembaga. Tujuan dari konferensi pers yaitu yang pertama, menyebarluaskan informasi positif. Yang kedua, menetralisir atau membantah berita-berita yang tidak benar. Yang ketiga, meningkatkan citra. Yang keempat, membina hubungan dengan pers. Persiapan konferensi pers dalam prakteknya itu yang pertama, mengirimkan undangan. Mengirimkan undangan kepada redaksi media minimal 3 hari, tapi dalam prakteknya 1 hari sebelum konferensi pers. Yang kedua, perlu mengecek kembali apakah undangan tersebut telah diterima. Yang ketiga, persiapannya adalah menyiapkan press release yang erat kaitannya dengan yang akan disampaikan kepada konferensi pers. Yang keempat, perusahaan bersama dengan praktisi PR perlu menunjukkan juru bicara. Yang kelima, menyiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah tamu wartawan. Tempatnya kalau bisa menyenangkan, lebih gampang dicapai, dan dari sisi transport, apapun kemudian menampung keseluruhan media. Yang keenam yaitu persiapan alat bantu. Persiapan alat-alat bantu seperti screen, apalagi mikrofon, pengeras suara, speaker yang diperlukan memang sudah siap pakai hari itu dan sudah dipastikan berfungsi dengan baik karena kita akan dikejar oleh jam tayang atau pertimbangan waktu. Karena media tidak punya banyak waktu yang panjang untuk bisa mengulang-ulang atau menunggu. Ada beberapa hal persiapan konferensi pers yang selama ini mungkin tidak terlalu penting, tetapi ternyata ini bisa memberikan kondisi yang lebih baik dalam proses pelaksanaannya. Yang pertama, siapkan makanan penunjang. Yang kedua, siapkan media kit atau gimmick, paling tidak souvenir bagi tamu atau jurnalis. Yang ketiga, membuat daftar hadir atau buku tamu. Yang keempat, durasi konferensi pers diatur secara ringkas mengingat waktu yang dimiliki wartawan sangat terbatas.
Yang kelima, terdapat pertanyaan, artinya akan besar kemungkinan setelah kita menyampaikan tokoh yang dianggap sebagai perwakilan perusahaan tadi, untuk menyampaikan rilis berita yang dibuat itu akan ada tanya jawab dengan para wartawan. Berikutnya itu presentasi. Tuntunan dari sumber berita yang dipilih dari lembaga atau perusahaan adalah orang-orang yang memiliki wawasan terkait dengan kemampuan berkomunikasi. Berarti secara tidak langsung akan terkait pula dengan kemampuan dalam mempresentasikan semua hal yang ingin disampaikan terkait dengan jumpa pers atau konferensi pers yang akan dilaksanakan tersebut. Konferensi pers membutuhkan kemampuan presentasi yang sangat baik. Saat konferensi pers yang menjadi audiens adalah wartawan, jurnalis, dan mereka butuh treatment sendiri. Para wartawan adalah orang-orang yang kritis. Mereka memang dituntut untuk rajin bertanya, makanya namanya jumpa pers tidak akan pernah luput dari kesempatan tanya jawab. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan bagi calon praktisi humas atau praktisi PR di lembaga yang akan melaksanakan jumpa pers. Yang pertama, dalam kaitannya dengan mempresentasikan informasi. Yang kedua, memberikan press release kepada audiens. Jadi press release yang sudah dibuat akan disampaikan juga. Sebaiknya dibaca oleh mereka sehingga tingkat pemahaman mereka akan lebih cepat dan bisa sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, urusan personal. Bagaimana personal touch-nya, bagaimana komunikasi agar saat presentasi tidak kaku. Tanya jawab bisa menjadi lancar dan hal utama yang ditanyakan bisa terjawab dengan baik pula. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya mengenai topik pada mata kuliah manajemen humas, yaitu aktivitas praktisi humas atau public relation mengenai konferensi pers, press release, dan presentasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.